Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Indra Silvani, Vapet B nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mahaganiningga dari jurusan Peternakan kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausan Safaat dari kelas Ternakan B NIM 205050100111178. Ya, untuk mengetahui apa itu manajer, bagaimana sistem manajemen, kita akan membahas tentang definisi manajer dan eksternal, 4 planning, 5 organizing, 6 coordinating, 7 delegating, 8 pengambilan keputusan, staffing, motivasi, komunikasi organisasi, leading, manajemen konflik, dan controlling. Jadi simak selanjutnya. Halo semua, di bab 1 ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang kata manajemen. Nah, pastinya manajemen tidak asing lagi bagi kita karena manajemen memang meliputi segala aspek kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan contoh kecilnya dari manajemen yaitu manajemen waktu, manajemen perilaku, dan juga manajemen kegiatan kita yang dapat kita lakukan setiap harinya. Ketika kita membahas tentang manajemen, saya ingin bertanya, apakah yang muncul di pikiran teman-teman ketika saya mengatakan kata manajemen? Apakah pengawasan atau pengontrolan dan lain sebagainya? Yap, benar saja, itu semua merupakan pengertian dari kata manajemen. Tetapi di sini saya akan menegaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses penggabungan ilmu dan juga seni ketika mengadukan atau memperpadukan antara sumber daya manusia yang bekerja dengan mengelola sumber daya alam yang ada demi mencapai tujuan yang telah disepakati pada awal perusahaan itu dibangun. Tentunya tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan juga manajemen harus meliputi tujuan yang telah disepakati awal dengan efektif dan efisien. Ukuran tujuan menggunakan efektivitas di mana memiliki arti melakukan sesuatu yang tepat, sedangkan ukuran pemanfaatan sumber daya alam yaitu menggunakan kata efisien di mana memiliki arti melakukan sesuatu dengan tepat. Di sini kita harus menggunakan konsep output dan input, di mana di sini jelaskan bahwa konsep output dan input adalah bagaimana kita melakukan usaha yang seminimal mungkin dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Sesuai dengan buku dari George R. Terry yaitu Principle of Management, fungsi atau definisi manajemen memiliki beberapa aspek. Yang pertama, manajemen sebagai proses, dan kedua, adanya tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kita membahas tentang aspek definisi, kita berubah dan beranjak membahas tentang prinsip dasar dari manajemen. Nah, prinsip dasar ini terbagi menjadi 2 aspek, yaitu usaha sekelompok manusia dan juga adanya tujuan. Lalu kita harus membahas tentang fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Intinya yaitu meliputi 3 aspek, yaitu planning atau perencanaan, sehingga manajemen ini digunakan untuk sebagai perencanaan kita dalam melakukan sesuatu hal maupun segala kegiatan perusahaan, baik yang dilakukan setiap hari maupun jangka panjang. Yang kedua, adanya organizing, di mana manajemen ini mengatur adanya pembagian suatu organisasi atau suatu kelompok, di mana yang harus ada aspek ketua atau manajer maupun bawahannya. Dan selanjutnya adanya controlling atau pengendalian. Manajemen ini digunakan untuk pengendalian di mana suatu kegiatan perusahaan tidak boleh melenceng dari tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, ketika kita membacakan tentang sasaran manajemen, nah sasaran ini dibagi menjadi 2, yaitu teruji dari ukuran keberhasilan dan juga metode. Ukuran keberhasilan ini sesuai dengan apa yang mulai awal kita bahas, yaitu mencapai titik efektif dan efisien. Dan juga apabila kita membahas tentang metode dari manajemen, ada
melalui metode ilmiah dan metode seni. Di sini ilmiah itu merupakan suatu hal-hal yang detail meliputi segala kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dan juga dikatakan metode seni karena manajemen ini harus memiliki daya tarik dan memiliki kemampuan untuk memperkerjakan sumber daya manusia agar bisa bekerja secara efektif dan juga sesuai dengan hatinya. Lalu, fungsi-fungsi manajemen ini dapat disimpulkan kembali dan dapat dipertegas adanya yaitu POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dan juga dalam suatu manajemen ini dibutuhkan sumber daya yang sangat diperlukan, yaitu misalnya manusia atau sumber daya manusia, teknologi, money atau uang, dan juga mesin. Dan selanjutnya seluruh sumber daya itu di manajemen untuk dapat dikembangkan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan suatu perusahaan. Ketika kita telah membahas panjang tentang manajemen, tetapi tidak afdol ketika kita tidak membahas pula tentang manajer. Nah, manajer itu siapa sih? Apakah orang yang harus ditakuti? No. Apakah yang selalu harus disembah? No. Nah, lantas siapa manajer itu? Nah, manajer merupakan orang yang selalu bertanggung jawab terhadap perusahaan tentang pemberdayaan sumber daya manusia yang bekerja maupun bertanggung jawab tentang pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai suatu tujuan dari suatu perusahaan. Nah, kata manajer sendiri berasal dari kata kerja mengelola, datang dari Inggris di tahun 1560 dan juga di Italia, yaitu memiliki arti untuk menangani atau mengendalikan kuda. Nah, manajer ini memiliki beberapa tugas, yaitu bertanggung jawab mengelola perusahaan. Manajer bertanggung jawab atas sebuah departemen dan orang yang bekerja di dalamnya. Manajer juga menjalankan fungsi dari manajerial utama dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir, mereka harus memiliki kekuatan untuk mempekerjakan, memecat, memberikan libur atau mendisiplinkan suatu sumber daya manusia yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setelah berkembangnya zaman, kita telah mengetahui bahwa ada dua tipe manajer dalam kurun waktu terakhir ini, yaitu manajer secara tradisional dan juga kontemporeri. Nah, di kedua aspek ini memiliki perbedaan. Yang pertama, pada aspek tradisional, yaitu meletakkan di mana seperti prisma atau segitiga ke bawah, di mana letak suatu manajer berada di atas sendiri dan bawahannya hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh manajer, sehingga memiliki kekurangan bahwa seorang bawahan tidak memiliki kreativitas yang lebih karena semua kegiatan dihandle dan diputuskan oleh seorang manajer. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan perkembangan zaman, prisma tersebut atau segitiga tersebut memiliki bentuk yang seperti ini, di mana manajer itu berada di atas tetapi fungsinya untuk memberdayakan bawahannya agar dia dapat mengembangkan skillnya, kemampuan, serta memberikan saran kepada atasannya sehingga mereka juga merasa lebih diperhatikan. Lalu manajer itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu up manager, middle manager, dan juga lower level manager, di mana upper manager membuat rencana besar di level perusahaan. Apabila middle management memiliki fungsi yaitu menerjemahkan planning dari upper manager. Dan yang terakhir, lower level manager, yaitu melakukan planning atau perencanaan yang telah diterjemahkan oleh middle manager dan telah diputuskan oleh upper manager. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara dua yang telah kita bahas, yaitu manajer dan juga manajemen. Nah,
Manajer itu bertanggung jawab atas proses penyelesaian aktivitas secara efisien melalui orang lain dan mencapai tujuan. Jadi tidak harus manajer saja yang telah turun dan menyelesaikan masalah, tapi manajer juga memberikan mandatnya kepada orang lain seperti kepada bawahannya. 4 fungsi dari manajer yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, serta mengendalikan suatu perusahaan. Di sini seorang manajer memiliki dan menjadi figur ada 3 yaitu interpersonal, informasional, dan mengambil keputusan. Di sini seorang manajer dibutuhkan untuk menjadi interpersonal yaitu dimana menjadi figurehead yaitu dan juga menjadikan pemimpin dan dapat menghubungkan. Nah, di sini memiliki arti kata memimpin yaitu dia harus sebagai dan dapat dijadikan pemimpin dan contoh bagi bawahannya, dan juga menghubungkan di mana manajer harus bisa menghubungkan satu sumber daya manusia dengan sumber daya manusia lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dan juga figur dari manajer ini harus informasional, dapat mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, harus dapat menyebarkan informasi yang faktual serta terpercaya, dan juga dapat menjadi seorang juru bicara. Karena apa yang dikatakan oleh manajer pasti dilakukan oleh bawahannya, sehingga manajer harus memiliki kemampuan berbicara yang baik. Yang terakhir, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar, cepat, dan tepat. Di sini mengambil keputusan bisa tentang pengusaha atau mengenai gangguan yang terjadi dalam perusahaan, mengalokasikan sumber daya, dan juga negosiator ketika ingin bekerja sama dengan klien. Dan juga kualitas manajer yang baik yaitu akuntabilitas, karakternya harus bagus, afinitas budaya, harus bisa membedakan prioritas mana yang penting dan tidak, kehangatan, harus memberikan rasa nyaman kepada bawahannya, harus melatih kesabaran dirinya, dan juga hal yang terpenting harus memiliki kejujuran, ketegasan, empati yang tinggi, sikap positif, kompetitif, dan fleksibilitas dalam suatu kehidupan, terutamanya pembuatan atau pembangunan suatu perusahaan tidak jauh dengan lingkungan. Nah, di mana lingkungan merupakan hal yang paling terpenting untuk menentukan suatu perusahaan itu dapat berkembang atau dapat malah menurun. Nah, di mana lingkungan ini terbagi menjadi 2 aspek yaitu lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Di sini kita akan membahas yang pertama adanya lingkungan internal. Lingkungan internal ini mengacu pada peristiwa, faktor, orang maupun sistem, struktur dan kondisi di dalam organisasi yang berada dalam suatu perusahaan. Jadi lingkungan internal itu berada dari pokok perusahaan tersebut. Nah, di sini lingkungan internal ada beberapa aspek yaitu ada 3. Yang pertama ada staff, anggaran, dan juga budaya dari perusahaan. Nah, 3 aspek ini mempengaruhi lingkungan internal dari suatu perusahaan. Yang pertama staff. Karyawan bagian terpenting dari lingkungan internal organisasi. Nah, manajer harus mengelola karyawan pada level yang lebih rendah, mengawasi faktor lain dari lingkungan internal, dan juga orang yang terlalu berbakat dalam suatu organisasi atau perusahaan malah dapat menghancurkan suatu organisasi karena ia merasa bakat dan kemampuannya telah melebihi teman-teman sederajatnya. Sehingga di sini juga bisa menjadi tantangan lingkungan internal bagi suatu perusahaan. Dan juga yang pastinya kita menuju pada pembahasan tentang anggaran dalam bisnis, bahkan suatu perusahaan itu sangat penting yang namanya anggaran. Karena ketika kita memiliki keterbatasan anggaran atau keuangan dapat mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan hingga dapat dikatakan sebagai usaha yang tidak berkembang atau bangkrut. Dan juga jika sumber daya juga terlalu terbatas akan mempengaruhi apa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan ketika jumlah orang juga banyak tetapi memiliki kualitas yang rendah, itu juga dapat menjadi masalah internal dari suatu perusahaan. Dan juga ketika kita memiliki cukup uang dan tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis atau
menanggung kemerosotan ekonomi. Dan yang terakhir yang dapat menjadikan dari lingkungan internal yaitu budaya dari perusahaan. Budaya internal perusahaan terdiri dari nilai-nilai, sikap, dan prioritas yang dijalani suatu karyawan. Dan selanjutnya budaya kejam di mana setiap karyawan itu saling bersaing. Nah, disinilah pokok dari permasalahan yang akan timbul kalau misalkan suatu perusahaan memiliki karyawan yang saling berkompetisi tetapi tidak sehat. Alangkah baiknya setiap karyawan berkompetisi saling memperbaiki diri untuk mencapai tujuan perusahaan tetapi dengan cara yang sportif. Selanjutnya kita menuju ke lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini sangat mempengaruhi tentang suatu perusahaan. Lingkungan eksternal itu meliputi tentang pelanggan, persaingan, ekonomi, teknologi, kondisi sosial, politik, dan sumber daya. Pengaruh signifikan jika diabaikan dapat menghancurkan suatu perusahaan. Kuncinya yaitu suatu perusahaan harus bekerja secara proaktif, harus bisa membaca peluang pasar yang ada dan juga harus membaca apa yang menjadi tantangan di luar dan apa yang menjadi kekuatan dari dalam perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal domain juga terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adanya ekonomi. Di sini ekonomi dapat memberikan masalah jika ekonomi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka suatu perusahaan tidak dapat bertahan. Lalu tidak dapat mengendalikan ekonomi, tetapi memahaminya dapat membantu untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang. Yang kedua adanya sebuah kompetisi. Di sini apabila terjadi monopoli pasti selalu ada persaingan. Jika membuka perusahaan akan berusaha berlomba-lomba untuk mencapai suatu kekuasaan. Jadi di mana ketika kita melihat suatu perusahaan yang telah tenar dan juga memiliki nama baik, untuk perusahaan yang mulai merintis, kita memiliki kemampuan dan memiliki keinginan untuk menyerang serta bersaing dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya adanya politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi tentang keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Seperti yang pernah terjadi yaitu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pelabelan larangan rokok di bungkus rokok tersebut. Nah, kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan konsumsi dari manusia terhadap rokok tersebut sehingga mengalami kerugian. Dan juga politik atau kebijakan dari pemerintah ini berpengaruh kepada pengeluaran perusahaan sendiri karena perusahaan harus memilih dan harus membayar pajak. Selanjutnya kita berada pada tahap pembahasan pelanggan dan pemasok. Ketika kita melakukan identifikasi kepada pelanggan, maka pelanggan ini memiliki beberapa permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut karena pelanggan memiliki selera dan preferensi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai perusahaan harus mengetahui mana yang menjadi selera masyarakat pada saat ini. Dan juga yang paling penting adanya perubahan demokrasi, yaitu meliputi usia dan penduduk suatu negara. Misalkan produk kita yaitu menciptakan makanan untuk bayi atau untuk lansia yang terlalu banyak, sedangkan pada suatu negara ini mengalami bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak dari usia yang balita maupun usia lansia, sehingga mungkin produk yang kita keluarkan oleh perusahaan ini tidak akan laku karena tidak sesuai dengan waktu dan usia yang berkembang banyak di masyarakat. Yang terakhir yaitu hukum dan regulasi. Yang seperti saya jelaskan tadi, seorang perusahaan dapat terpengaruh karena adanya hukum dan kebijakan karena harus membayar pajak yang dapat mengurangi penghasilan dari suatu perusahaan. Nah, setelah di bab sebelumnya kita telah membahas apa sih arti dari manajemen, siapa itu manajer, dan selanjutnya kita harus berpaling
ke topik selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu tentang planning. Planning atau perencanaan yaitu suatu prosedur atau bagian yang sengaja dibuat oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga perencanaan atau planning dilakukan di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Dan beberapa fungsi dari perencanaan atau planning itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan arahan perusahaan, yang kedua, mengurangi ketidakpastian, yang ketiga, mengurangi keborosan dalam perencanaan, yang keempat, mempromosikan ide atau inovatif, dan yang terakhir, menentukan standar dari pengendalian suatu perusahaan. Di sini perencanaan atau planning terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan juga perencanaan taktis, di mana keduanya memiliki suatu perbedaan, yaitu di mana perencanaan strategis memiliki jangka waktu yang lebih panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, di mana di sini juga menjelaskan tentang gambaran umum terkait tujuan bisnis, visi misi, atau hal yang akan dilakukan selama perusahaan itu berjalan. Dan juga di perencanaan strategis biasanya dikendalikan oleh seorang manajer tingkat tinggi dan juga bersifat kuat serta fleksibel. Berbeda dengan perencanaan taktis, di mana perencanaan taktis memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan juga berisikan gambaran untuk bagaimana cara mengejar ambisi dalam waktu singkat. Manajemen atau manajer yang menangani perencanaan taktis yaitu manajer tingkat menengah, dan juga perencanaan ini bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah dan tidak terlalu kuat seperti perencanaan strategis. Karena menurut saya, perencanaan yang baik itu menyebabkan dan membuat suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai suatu tujuan. Karena seperti kita hidup, apabila hidup kita sudah terencana mulai awal, sehingga kita untuk mencapai suatu goals atau visi kita akan semakin gampang. Di sini ada beberapa komponen dalam rencana dari taktis, yaitu yang pertama, tujuan khusus dengan tenggat waktu yang tepat, yang kedua, berisi anggaran, ketiga, berisikan sumber daya, empat, pemasaran dan pendanaan operasional. Jadi suatu perencanaan itu harus meliputi beberapa aspek secara detail agar seluruh anggota dan bawahan kita mengerti arah dari suatu perusahaan dan juga hal apa saja yang harus dituju. Rencana operasional harus dijelaskan secara 5W dan 1H, di mana kita harus mengetahui apa sumber daya yang kita butuhkan, siapa yang menjadi tenaga kerja kita, apa tujuan dari perusahaan tersebut, dan kapan suatu tujuan dapat direalisasikan atau dicapai. Nah, seperti itulah gambaran dari pentingnya perencanaan yang baik dalam suatu perusahaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tipe struktur organisasi dan manajemen di sebuah organisasi. Tipe struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal meliputi organisasi baris, organisasi fungsional, organisasi lini dan staf, organisasi manajemen proyek, dan yang terakhir organisasi matriks. Selanjutnya, struktur organisasi informal yaitu hubungan antar karyawan yang bergantung pada sikap pribadi, prasangka, dan kepentingan daripada prosedur. Ini adalah sistem koneksi pribadi dan sosial yang penciptaannya tidak diperlukan oleh organisasi formal. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam manajer di sebuah organisasi. Yang pertama, manajer top, dan yang kedua, manajer fungsional, yang ketiga, pengawas atau manajer tim yang bertanggung jawab, dan yang keempat, manajer lini, yang kelima, manajer staff, dan yang keenam, manajer proyek, dan yang terakhir adalah manajer umum, di mana manajer umum ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola unit penghasilan pendapat yang dapat diidentifikasi seperti toko, unit bisnis, atau lini produk. Agar jalannya sebuah perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik, seorang manajer harus mampu menguasai beberapa konsep penting, yaitu yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi ini maksudnya adalah manajer memberikan tugas kepada karyawan
lebih secara spesifik dan menurut keterampilan dari karyawan tersebut. Karena dengan begitu maka perusahaan akan berjalan dengan efektif. Tapi kelemahan dari spesialisasi ini adalah jika karyawan tersebut keluar, maka sebuah perusahaan akan bingung untuk mencari pengganti dari karyawan tersebut. Konsep penting selanjutnya adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis otoritas yang tidak pernah terputus yang menghubungkan semua anggota di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian wewenang. Wewenang adalah hak formal dan sah seorang manajer untuk membuat keputusan dan mengeluarkan perintah. Jadi, manajer bisa memberikan wewenang kepada karyawan dan bawahannya. Setelah itu, delegasi. Delegasi ini maksudnya adalah seorang manajer mempercayakan tugasnya kepada karyawan. Dengan begitu, maka seorang manajer hanya perlu menjalankan tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seorang manajer itu sendiri. Membahas delegasi, mari kita bahas konsep penting lainnya, yaitu rentang kontrol. Kadang-kadang bisa disebut juga rentang manajemen. Rentang manajemen akan menjadi luas ketika memiliki sejumlah besar karyawan. Konsep penting yang terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi. Maksud dari sentralisasi adalah sebuah organisasi terpusat secara sistematis bekerja untuk memusatkan otoritas di tingkat atas. Dan desentralisasi adalah dalam organisasi, manajer memberikan wewenang secara menyebar ke seluruh karyawannya dan tidak dilakukan secara terpusat. Dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan yang baik dan benar, seorang manajer harus bisa melakukan koordinasi dengan tepat. Koordinasi sendiri memiliki pengertian yaitu penyatuan, keterpaduan, sinkronisasi, dan upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Setelah membahas mengenai pengertian dari koordinasi, ternyata koordinasi sendiri memiliki macam-macam pendekatan dasar. Yang pertama, koordinasi korektif. Koordinasi korektif adalah kegiatan koordinatif yang memperbaiki kesalahan saat ini atau memperbaiki disfungsi dalam organisasi. Yang kedua, koordinasi preventif. Koordinasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah koordinasi yang diantisipasi atau minimalisir dampak dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, koordinasi pengaturan. Koordinasi pengaturan terdiri dari kegiatan-kegiatan koordinatif yang ditujukan untuk memelihara pengaturan struktural dan fungsional yang ada di dalam organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, koordinasi promosi. Koordinasi promosi memiliki kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencoba meningkatkan artikulasi bagian-bagian organisasi atau memperbaiki pengaturan yang ada di dalam sebuah organisasi. Seorang manajer harus bisa mengatur waktunya dengan baik agar bisa menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, seorang manajer harus menguasai yang namanya delegasi. Seorang manajer harus bisa mendelegasikan beberapa tugas atau wewenangnya kepada karyawan. Karena hal itu sangat penting. Seorang manajer tidak perlu harus menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan oleh karyawan atau beberapa bawahan dari seorang manajer lainnya. Hal itu bertujuan untuk menghemat waktu dan agar jalannya perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan efektif. Dalam menjalankan sebuah delegasi, seorang manajer harus mengerti beberapa aturan penting, yaitu spesifik, terukur, sepakat, realistis, dan dibatasi oleh waktu atau deadline dari pengerjaan tugas tersebut.
Materi yang ke-9 yaitu kepegawaian. Apa yang dimaksud dengan kepegawaian? Kepegawaian adalah tentang perekrutan atau penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Apa yang dilakukan dalam kepegawaian? Yang pertama yaitu harus memutuskan sumber daya manusia apa yang dibutuhkan, idealnya dari segala segi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tentang peran, pekerjaan, dan tugas tertentu. Ditentukan atas dasar perencanaan strategis dan area didefinisikan sebagai kompetisi atau pekerjaan di deskripsi. Yang kedua yaitu merekrut sumber daya manusia yang diperlukan. Ketiga yaitu mempertimbangkan outsourcing atau menyewa tenaga ahli dari luar. Yang kelima, menyaring calon pekerja atau wawancara, pengujian, dan lain-lain. Memilih kandidat ini bisa melalui tawaran pekerjaan atau dari media apa saja lah. Yang berikutnya, mempersiapkan karyawan baru. Mempersiapkan karyawan baru ini bisa melalui orientasi, pelatihan, fasilitas, tugas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mempekerjakan, yang kedua mengorientasikan deskripsi pekerjaan, yaitu memberikan pekerjaan atau yang sesuai dengan keahlian bidangnya mereka masing-masing, yaitu selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Mereka yang terpilih bisa dilatih dan dikembangkan sesuai dengan apa yang diposisikan untuk mereka masing-masing, yaitu menilai kinerja. Menilai kinerja yaitu biasanya seorang pegawai atau karyawan memiliki kinerja atau otoritas kerja yang berbeda, biasanya memiliki kinerja cepat, bagus, dan sebagainya. Bermanfaat, yaitu bermanfaat bagi suatu organisasi itu yang dalam dia bekerja. Yang ketujuh yaitu perencanaan karir. Setiap karyawan pastinya ingin memiliki karir yang bagus dan baik. Yang kedua itu perencanaan sumber daya manusia untuk merencanakan. Saat yang pertama itu jenis untuk dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, spesifikasi pekerja untuk setiap karyawan, aktivitas yang terlibat dalam perencanaan perusahaan. Yang kedua itu mempekerjakan. Di sini yang dimaksud mempekerjakan yaitu untuk merekrut atau periklanan, leasing, hiring, referensi karyawan, merekrut dari pendidikan, institusi, dan lain-lain. Seleksi. Dalam tahap seleksi ini, setelah mereka direkrut, yaitu melalui berikutnya tahap seleksi. Prosedur yang diperlukan pendahuluan, wawancara, pemilihan data pribadi, pengujian, kedalaman wawancara, referensi, tes kesehatan, pribadi keputusan dan wawancaraan, dan lain-lain. Faktor seleksi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama yaitu latar belakang pribadi, bakat, keterampilan, dan minat, sikap dan kebutuhan, keterampilan analisis dan teknis, deskripsi pekerjaan dan orientasi untuk memperkenalkan dan menyesuaikan karyawan baru organisasi, memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, pekerjaan, prosedur, sejarah dan karakteristik perusahaan, dan manfaat bagi karyawan itu sendiri. Selanjutnya memilih yang baik akan menghasilkan orientasi yang baik. 4. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis. Pelatihan itu dilatih secara otodidak atau bagaimana dan sebagainya. Berkembang untuk meningkatkan kemampuan sikap dan kepribadian seorang karyawan harus memiliki budaya baik dan kemampuan atau soft skill yang baik juga. Kita harus dalam bekerja misalnya searching, rencana, berkembang, rotasi posisi, sementara tugas, penilaian referensi. Setelah itu keluar dari kerja mengirim ke
institusi lain, misalnya pelatihan laboratorium di luar organisasi. 5. Menilai kinerja. Manajemen kinerja melihat ke depan, berfokus pada perencanaan untuk masa depan dan berkutat di masa lalu. Selanjutnya harus mencakup beberapa bentuk penilaian apa yang telah dicapai untuk memberi dasar perjanjian kinerja dan rencana pengembangan perakitan potensi dan rencana karir. Selanjutnya keputusan pembayaran terkait performa presentasi ukuran yang dipastikan. Yaitu bermanfaat, harus berdasarkan prinsip kewajaran, yaitu dan tidak ada ruang untuk rasisme, toleransi khusus untuk kasus khusus. Selanjutnya yaitu materi 10, yaitu tentang motivasi. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kinerja tinggi dicapai oleh orang-orang yang memiliki motivasi baik dan siap melakukan upaya kebijaksanaan. Yang selanjutnya itu motivasi adalah alasan untuk melakukan sesuatu. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku dan faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Istilah motivasi dapat mengacu pada tujuan yang dimiliki individu, cara di mana seorang individu memilih tujuan mereka, dan cara orang lain mencoba melakukan ubah perilaku mereka. Yang ketiga itu komponen motivasi terdiri dari 3 hal, yaitu arah yang coba dilakukan seseorang, kedua upaya, seberapa keras seorang berusaha, dan ketiga itu ketekunan, berapa lama seorang terus berusaha untuk mencapai apa-apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu tentang mungkin memiliki motivasi diri, tetapi kebanyakan dari kita bagaimanapun perlu termotivasi ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Proses motivasi. Yang pertama, motivasi adalah perilaku yang diarahkan pada tujuan. Yang kedua yaitu orang-orang termotivasi ketika mereka mengharapkan suatu tindakan akan dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan dan hadiah yang berharga yang memuaskan mereka, kebutuhan dan keinginan mereka yang sudah tercapai. Yaitu yang selanjutnya motivasi dan uang. Uang adalah kekuatan pendorong yang kuat karena terkait langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia atau seorang individu. Uang itu sendiri memungkinkan kita memiliki makna titik, tapi memperoleh signifikasi kekuatan motivasi karena datang untuk melambangkan begitu banyak tujuan tak terwujud. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Ciri-ciri motivasi intrinsik yaitu bangkit dari faktor yang menghasilkan sendiri, yang mempengaruhi perilaku orang, bukan dibuat oleh inisiatif eksternal. Dapat berupa motivasi oleh pekerjaan itu sendiri ketika individu merasa bahwa mereka bekerja itu penting, menarik dan menantang, dan memberi mereka otonomi yang wajar, kebebasan bertindak atau peluang untuk mencapai dan maju, dan ruang lingkup untuk menggunakan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Selanjutnya itu mengemukakan bahwa motivasi intrinsik didasarkan pada kebutuhan menjadi komponen dan menentukan nasib sendiri, yaitu memiliki atau sering disebut memilih atau memiliki pilihan. Motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dengan pekerjaan atau desain peran. Mereka menekankan pentingnya pekerjaan inti dimensi sebagai motivator, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan upaya baik.
Yaitu selanjutnya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik terjadi ketika sesuatu dilakukan atau untuk dimotivasi orang mereka. Penghargaan seperti insentif, kenaikan gaji, pujian, atau promosi, dan hukuman seperti tindakan disipliner, pemotong gaji, atau kritik. Motivator ekstrinsik dapat memiliki efek langsung dan kuat, tetapi tidak tentu bertahan lama. Pengertian pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Keputusan adalah hasil pemecahan yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pernyataan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam suatu hubungan dengan perencanaan. Dan itu juga, keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Dan itu juga, keputusan adalah suatu atau sebagai hukum situasi apabila suatu fakta dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana, mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Selain itu juga, pengambilan keputusan mempunyai fungsi dan tujuan. Tujuan pengambilan keputusan yaitu untuk diantaranya sebagai pangkal pemulaan dari semua aktivitas maupun yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara berkelompok, baik secara institusionalnya maupun secara organisasional. Selain itu juga, pengambilan keputusan merupakan suatu yang bersifat futuristik, artinya yang bersangkut pautan dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya ataupun pengaruhnya yang berlangsung cukup lama. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya untuk jenjang depannya. Yang diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Dan itu juga, tujuan dari pengambilan keputusan itu ada dua hal atau dibagi menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan bersifat ganda. Tujuan bersifat tunggal, tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkutkan satu masalah, artinya keputusan sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Nah, yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa suatu keputusan yang diambil itu sekaligus pemecahan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif. Yang selanjutnya itu dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio, tapi tidak mustahil bahwa banyak terjadi terutama di dalam lingkungan instansi pemerintah maupun di perusahaan. Disebutkan dasar-dasar dari pengalaman pengambilan keputusan yang berlaku, diantaranya yaitu yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga memudahkan terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan mengandung beberapa kelemahan. Yang mengandung kebaikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Yang kedua,
Kemampuan mengambil keputusan dari pengambilan keputusan itu sangat berperan. Itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Namun di pengambilan keputusan secara institusi ini memiliki kelemahan juga. Di antaranya yaitu keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang ketiga, dasar-dasar lain dapat dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan. Pengalaman. Nah, betul, pengalaman merupakan suatu peranan yang sangat penting. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seorang dapat memperbaiki keadaan sesuatu atau dapat memperhitungkan untung dan ruginya, baik dan buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang sangat mendukung masalahnya, walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya. Dan selanjutnya, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan dengan rela dan dengan lapang dada, yaitu dengan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Biasanya dilakukan oleh pemimpin pemimpin di suatu organisasi atau orang yang lebih tinggi kedudukannya di suatu organisasi kepada orang-orang yang lebih rendah di kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kelemahan. Kelebihan mengambil keputusan secara wewenang ini diantaranya yang pertama yaitu kebanyakan penerimanya adalah bawahannya, terlepas apakah menerima tersebut atau secara sukarela atau secara terpaksa kita tidak tahu. Yang kedua itu keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita itu memiliki otentisitas otentik. Namun dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini memiliki juga beberapa kelemahan, yaitu yang pertama dapat menimbulkan sifat rutinitas. Yang kedua yaitu mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Yang keempat yaitu rasio. Pengambilan keputusan yang berdasarkan pada rasional atau keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten, yang memaksimalkan hasil atau nilai-nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat mereka mendekati kebenaran atau suatu dengan apa yang diinginkan. Kejelasan masalah tidak dapat keraguan dan kebutuhan masalah. Orientasi tujuan. Banyak para ahli yang berpendapat mengenai proses pengambilan suatu keputusan, namun pada intinya proses pengambilan keputusan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Suatu organisasi apabila menghadapi masalah lebih dulu harus dibuat jelas apakah itu memang sebuah masalah atau problem atau itu hanya sekedar isu belaka. Yang dimaksudkan dengan masalah di sini adalah persoalan yang harus dipecahkan, sedangkan isu adalah persoalan yang perlu dibicarakan. Yang selanjutnya kedua yaitu menganalisis masalah. Untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah, lebih dahulu kita harus di problem data dan informasinya. Dengan kata lain, lebih dulu harus didapat datanya. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi tentang penyebab timbulnya masalah. Di sini fungsi unit pengolahan data sangat penting sebab kemungkinan juga akan ada informasi yang masuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terdapat masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dapat dipilih sebuah alternatif yang baik. Alternatif tidak akan dipertimbangkan berkaitan dengan tujuan dan ditentukan apakah
memenuhi keharusan atau keinginan. Yang selanjutnya itu melaksanakan keputusan. Jika suatu dari salah satu alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan sekaligus langkah-langkah ini sudah jelas. Akan tetapi, seringkali keputusan yang baik sekalipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Dan selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian. Setelah keputusan diterapkan, pengambilan keputusan tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hasil dan diinginkan akan tercapai. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang kita harapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisir. Yang selanjutnya itu yang pengaruh pengambilan keputusan yang efektif bagi kemajuan organisasi. Sebagaimana bahwa kemajuan suatu organisasi dipengaruhi oleh cara pemimpin dalam mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan yang baik dan benar untuk bisa menilai baik buruknya dan bisa berpengaruh apa tidak ke depannya. Dari beberapa hasil penelitian dijelaskan bahwa pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan kualitas organisasi, walaupun memang sering ada variabel perantara. Variabel perantara yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang baik, giliran yang kemajuan kinerja yang dapat pengaruh terhadap peningkatan kualitas organisasi itu sendiri. Misalnya kita mengambil contoh sebuah dari organisasi di sekolah. Pada kepala sekolah biasa mengambil keputusan yang baik, biasanya bisa menggerakkan guru-guru dan karyawan, bisa meningkatkan kreativitas, inovasi, dan etos kerja. Maka dipastikan bahwa sekolah tersebut akan mengalami kemajuan berbeda bila seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Bahkan keputusan yang diambil cenderung kontraproduktif, misalnya melemahkan semangat guru dan karyawan, tidak memberikan semangat atau tidak meningkatkan etos kerja dari seorang guru dan karyawan itu sendiri. Leading Leadership in Management. Leadership dan manajemen adalah istilah yang sering kita dengar. Lalu apa hubungannya dengan manajer? Tugas manajer itu gabungan antara leading atau memimpin dan managing atau mengelola, seperti menjelaskan, mengarahkan tujuan, memotivasi yang lain, mobilisasi sumber daya, dan mengkoordinir. Sedangkan definisi leading itu membangun arah serta mempengaruhi yang lain untuk mengikuti arah tersebut. Tugas memimpin adalah membimbing atau melakukan dengan menunjukkan arah serta menunjukkan metode-metode supaya tercapai tujuan. Karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, ambisius dan mengambil inisiatif. 2. Bersedia untuk mengambil perubahan. 3. Jujur serta berpegang teguh terhadap pendirian. 4. Percaya diri serta berani mengambil risiko. 5. Memiliki kemampuan kognitif. 6. Memiliki keahlian dalam berbisnis. Masyarakat percaya bahwa konsistensi adalah kunci untuk kepemimpinan yang bagus. Pemimpin-pemimpin tersebut memiliki 3 kemampuan yang sama, yaitu 1. Mendefinisikan dan membangun rasa misi. Pemimpin yang baik akan menetapkan tujuan, prioritas standar, memastikan bahwa tujuan ini tidak hanya dikomunikasikan tetapi dipertahankan. 2. Menerima kepemimpinan sebagai tanggung jawab. Pemimpin yang baik tidak takut untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berbakat. 3. Mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Pemimpin yang baik memiliki integritas pribadi dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kepercayaan kepada pengikutnya. Menurut Drucker, kepemimpinan yang efektif bukan berdasarkan pemikiran yang cerdas, namun berdasarkan perilaku yang konsisten. Manajemen konflik. Apa penyebab timbulnya konflik? Yang pertama, gaya kepemimpinan atasan kurang baik. 2. Perbedaan pendapat. 3. Kinerja karyawan kurang maksimal. 4. Kendala antar karyawan. Definisi dari manajemen konflik adalah satu serangkaian aksi reaksi dari berbagai pelaku, baik itu dari pihak luar ataupun dalam sebuah konflik. Jadi manajemen konflik sendiri bisa menjadi sebuah proses untuk memperlihatkan komunikasi baik dari perilaku sampai cara berkomunikasi.
Nantinya, beberapa pihak dari luar akan memberikan informasi akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi lebih efektif. Lalu, cara mengatasi konflik. Yang pertama, mengatasi konflik internal. 1. Metode rujuk. Metode rujuk dilakukan oleh pihak bersengketa, kemudian bisa jadi sebuah pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan baik demi kepentingan bersama. Metode rujuk ini biasanya diperlukan mediasi hingga manajemen konflik bisa diterapkan dan mengurangi unsur ketegangan di beberapa pihak-pihak. 2. Metode persuasi. Metode persuasi juga dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya. Tujuan dari persuasi ini sangat baik, yakni mengurangi kerugian yang bisa muncul dengan adanya berbagai bukti faktual hingga bisa memperlihatkan bahwa dari pendapat beberapa orang akan memberikan keuntungan serta konsistensi dalam penerapan norma hingga standar keadilan. 3. Metode pemecahan masalah. Usaha terpadu untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak. 4. Tawar-menawar. Penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua pihak. 5. Penarikan diri. Kedua pihak saling menarik diri dari hubungan. Untuk cara ini memang terlihat efektif jika keduanya tidak terlalu aktif berinteraksi. 6. Pemaksaan dan penekanan. 7. Konsultasi. 8. Mediasi. Dan yang ke-9 arbitrase. Mengatasi konflik. 1. Mencegah konflik destruktif. Berbagai pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi konflik. 2. Menghadirkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik. 3. Memberikan penerapan aturan baku. Menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan baik dari sisi internal ataupun eksternalnya. 4. Menciptakan iklim kerja harmonis. Tujuannya harus jadi jelas sehingga bisa memberikan banyak keuntungan. Controlling atau pengendalian. Apa itu pengendalian? Yaitu proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Memastikan bahwa hal terjadi dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat. Proses pengendalian. 1. Tetapkan tujuan dan standar. 2. Ukur kinerja sebenarnya. 3. Bandingkan hasil dengan tujuan standar. 4. Ambil tindakan yang diperlukan. Kontrol yang efektif adalah kontrol terbaik dalam organisasi adalah strategis dan berorientasi pada hasil. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah tepat waktu dan berorientasi pada pengecualian, sifatnya positif, adil, dan objektif, juga fleksibel. Sistem pengendalian organisasi. 1. Strategi dan tujuan, kebijakan dan prosedur. 2. Seleksi dan pelatihan. 3. Penilaian kinerja. 4. Desain pekerjaan dan struktur kerja. 5. Model kinerja norma dan budaya organisasi. Rekomendasi dan manfaatnya. 1. Pikat orang-orang berbakat dan pertahankan mereka. 2. Motivasi orang untuk mengerahkan upaya maksimal dalam pekerjaan mereka. 4. Mengakui nilai kontribusi kinerja mereka. Lalu berikutnya disiplin karyawan. Disiplin diartikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Disiplin progresif mengikat teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang secara lebih positif dan langsung dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki perilaku mereka. Tugas pengendalian produksi adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran materi yang teratur dan mengkoordinasikan berbagai operasi untuk mencapai tujuan memproduksi barang yang diinginkan dengan efisiensi tertinggi dalam produksi. Pengendalian produksi adalah fungsi manajemen yang mana merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol pasokan dan pemrosesan material. Lalu sumber daya manusia. Kontrol sumber daya manusia adalah kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku kinerja karyawan, dan mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan dan prosedur. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, merekrut, dan melatih karyawan untuk menentukan organisasi dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang digunakan pada manajemen
sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan organisasi. 1. Penilaian kerja, 2. Kebijakan disiplin, 3. Pengamatan karyawan, dan 4. Pelatihan karyawan.